Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahabatihi wa mawalah, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, dan terkhusus kepada kader dan simpatisan Wahda Islamiyah di seluruh persada Indonesia, hafizakumullahu ta'ala jami'an. Alhamdulillah, kami dari Dewan Syariah sejak tadi malam atau tadi ba'da sholat maghrib pukul 18.30 waktu Indonesia Tengah telah mengadakan musyawarah terkait dengan awal Dzulhijjah yang sebentar lagi kita akan umumkan insyaallah, dan musyawarah kita sampai sholat Isya, dan kemudian kita juga menunggu keputusan resmi dari pihak Kemenak Republik Indonesia, dan alhamdulillah telah dikeluarkan keputusan. Karena itu kami akan membacakan sekaligus menjelaskan keputusan dari Dewan Syariah Wahda Islamiyah terkait dengan awal Dzulhijjah, penyikapan kita terhadap awal Dzulhijjah dan ibadah-ibadah yang terkait dengannya. Dan hal ini terasa penting bagi kita karena kita tahu di sana mungkin ada penyampaian yang berbeda ya dari apa yang diumumkan dari pihak Kemenak sendiri ataupun yang akan kita umumkan. Surat keputusan Dewan Syariah Wahda Islamiyah nomor 032 garis miring QR garis miring DSY garis datar WI garis miring 11 garis miring 1444 tentang penetapan awal Dzulhijjah, hari raya Idul Adha dan puasa Arafah tahun 1444 Hijriah. Dengan memohon rahmat Allah dan dengan memohon rahmat Allah Subhanahu wa taala, Dewan Syariah Wahda Islamiyah setelah menimbang pertama bahwa penetapan hari raya Idul Adha dan ibadah kurban adalah perkara syariat, hendaknya didasarkan kepada dalil yang jelas. Yang kedua, bahwa kader dan anggota Wahda Islamiyah serta kaum muslimin secara umum membutuhkan penjelasan tentang hari raya Idul Adha tahun 1444 Hijriah. Yang ketiga, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dipandang perlu menetapkan hal itu dalam sebuah surat keputusan. Mengingat yang pertama firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 189, Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitul linnas wal hajj. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang hilal. Katakanlah, bulan sabit atau hilal itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan bagi ibadah haji. Dan ini salah satu dalil yang mendasari kita, dan dalil-dalil yang lainnya bahwa dalam penetapan awal bulan itu kita tetapkan berdasarkan ru'yatul hilal dan bukan berdasarkan hisab, dan ini adalah pandangan seluruh ulama mazhab yang empat yang muktabar tanpa kecuali. Yang kedua, firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surat Al-Hajj ayat 34. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walikulli ummatin ja'alna mansaka liyadhkuru ismallaha 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu wa basyiril mukhbitin." Dan bagi setiap umat
telah kami syariatkan penyembelihan kurban agar mereka berzikir menyebut nama Allah atas rezeki yang dikaruniakan Allah kepada mereka berupa hewan ternak. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa, karena itu berserah dirilah kamu kepadanya. Yang ketiga, firman Allah Azza wa Jal dalam Al-Quran surat Al-Kautsar ayat 1-3, Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak, maka laksanakanlah solat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang akan terputus dari rahmat Allah. Yang keempat, hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Nasa'i dan Ahmad dengan sanad yang sahih dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang artinya orang-orang jahiliyah mempunyai 2 hari dalam setiap tahun untuk bermain-main. Setelah Rasulullah SAW datang ke Madinah, beliau SAW bersabda, kalian dahulu mempunyai 2 hari untuk bermain-main. Sungguh Allah telah menggantinya dengan yang lebih baik dari keduanya, yakni Idul Fitri dan Idul Adha. Dan ini di antara dalil yang dijadikan dasar oleh ulama kita bahwa umat Islam memiliki 2 hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Yang kelima, hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dengan sanad yang sahih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang artinya, dan hari Adha, hari Idul Adha adalah hari di mana kalian kaum muslimin menyembelih hewan kurban. Dan ini menjadi dalil yang disebutkan oleh Imam Tirmidzi dan yang lainnya bahwa kita merayakan hari raya bersama dengan mayoritas umat Islam dan berdasarkan keputusan dari pemimpin atau pihak pemerintah. Yang keenam, hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Qatadah radhiyallahu anhu yang menyebutkan bahwa puasa Arafah menghapuskan dosa tahun lalu dan yang setelahnya. 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang setelahnya. Ketujuh, penjelasan para ulama, di antaranya Ibnu Qudamah Al-Maqdisi Al-Hambali, Syamsuddin Al-Karmani, Badruddin Al-Aini Al-Hanafi, Zakaria Al-Ansari Al-Syafi'i, Muhammad bin Abdullah Al-Kharashi Al-Maliki, dari seluruh mazhab yang ada. Mereka semuanya mengatakan bahwa yang dimaksud dengan puasa Arafah adalah puasa pada tanggal 9 Dzulhijjah. Yang dimaksud dengan puasa Arafah adalah puasa tanggal 9 Dzulhijjah dan tidak terikat dengan pelaksanaan wukuf di Arafah. Yang dimaksudkan dengan puasa Arafah adalah puasa pada tanggal 9 Dzulhijjah. Yang kedelapan, fatwa yang dikeluarkan oleh beberapa lembaga resmi dan ulama kontemporer, di antaranya Markaz Fatwa Departemen Wakaf dan Kementerian Islam Qatar. Kemudian fatwa dari Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah, Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin rahimahullah, dan salah seorang ulama besar dari Kuwait, Profesor Dr. Ahmad Al-Haji Al-Kurdi, kemudian Syekh Abdullah Al-Faqih, Profesor Dr. Khalid Al-Muslih, dan Profesor Dr. Khalid Al-Musyaiqih. Fatwa-fatwa yang mereka keluarkan terkait dengan masalah penyikapan ketika terjadi perbedaan antara hilal di satu negeri dengan negeri yang lain, dan terkhusus pada negeri Saudi ketika terjadi perbedaan ru'yatul hilal, hasil ru'yatul hilal dari negeri Saudi dan negeri yang lainnya. Yang intinya mereka semua menyatakan nama-nama yang telah kita sebutkan dan markas-markas fatwa yang telah kita nukil tadi mengatakan bahwa sesuai dengan pendapat i'tibar ikhtilafil matali', bahwa setiap negeri memiliki matlak tersendiri yang tidak terikat dengan matlak
yang lainnya, termasuk tidak terikat dengan Saudi, yang sebagaimana yang ditegaskan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimallahu taala. Dan ini adalah pendapat yang resmi dari mazhab Syafi'iyah dan beberapa ulama kontemporer, bahwa masing-masing negeri punya matlak tersendiri dan tidak terikat dengan matlak dari negeri yang lain, termasuk Saudi Arabia. Memperhatikan keputusan sidang isbat oleh Menteri Agama Republik Indonesia pada tanggal 18 Juni 2023 yang barusan, tentang Hari Raya Idul Adha untuk tahun 1444 Hijriah. Laporan dari tim Ru'yatul Hilal, Komisi Ru'yat dan Falakiyah, Dewan Syariah Wahda Islamiyah, yang telah kita sebar di beberapa titik wilayah Indonesia, yang menginformasikan bahwa hilal bulan Dzulhijjah 1444 Hijriah yang dipantau tadi malam atau sebelum maghrib tadi dan ba'da maghrib tidak terlihat, dan seluruh tim Ru'yat Al-Hilal dari berbagai ormas juga melaporkan yang sama. Yang ketiga, hasil musyawarah pengurus Dewan Syariah Wahda Islamiyah pada tanggal 30 Dzulqa'dah ba'da maghrib tadi sampai menjelang pengumuman ini, tahun 1444 Hijriah, ya tadi kita laksanakan secara hibrid, offline dan online. 18 Juni 2023 memutuskan, menetapkan, pertama, menetapkan 1 Dzulhijjah 1444 Hijriah di Indonesia. Ya, kita katakan di Indonesia karena berdasarkan Ru'yatul Hilal di negeri kita. Adapun bagaimana negeri yang lain, bagaimana Saudi umpamanya, ini kita belum tahu. Ya, nanti malam, ya karena kita lebih dahulu 5 jam dari mereka, maka beberapa waktu ke depan mereka juga mengadakan Ru'yatul Hilal dan akan ada informasi juga dari mereka. Namun seperti yang kita katakan, kita berdasarkan i'tibar ikhtilafil matali', karena itu kita tetapkan bahwa 1 Dzulhijjah 1444 Hijriah di Indonesia jatuh pada hari Selasa, bertepatan dengan tanggal 20 Juni 2023 Miladiah. Yang kedua, Hari Raya Idul Adha 10 Dzulhijjah 1444 Hijriah di Indonesia jatuh pada hari Kamis. Hari Raya Idul Adha 10 Dzulhijjah 1444 Hijriah di Indonesia jatuh pada hari Kamis, bertepatan dengan tanggal 29 Juni 2023 Miladiah. Yang ketiga, puasa Arafah. Sebagaimana penjelasan tadi dari beberapa ulama yang telah kita nukil, adalah puasa pada tanggal 9 Dzulhijjah. Dan untuk tahun ini di negeri kita jatuh pada hari Rabu yang bertepatan dengan 28 Juni 2023. Yang keempat, mengimbau kepada seluruh kaum muslimin untuk menjaga persatuan dan ukhuwah serta saling menghargai perbedaan dalam penetapan hari puasa Arafah dan juga dalam penetapan hari Idul Adha. Kita tahu di sana mungkin ada ormas yang telah dahulu untuk mengumumkan dan mungkin berbeda dengan apa yang telah diumumkan oleh pihak Kemenak dan apa yang telah kita umumkan. Maka ya kita mengingatkan kepada seluruhnya untuk tidak memperbesar permasalahan ini, ya, dan apa yang kita tetapkan ini berdasarkan kajian yang telah kita sebutkan tadi dari dalil-dalil yang ada dan penjelasan para ulama-ulama kita. Karena itu sepatutnya bagi kita saling menghargai perbedaan pandangan ini. Yang kelima, keputusan ini bersifat mengikat seluruh pengurus, dai dan kader Wahda Islamiyah di seluruh Indonesia. Ya, seluruh Indonesia ya. Adapun mungkin ada kader-kader kita di negeri yang lain, maka mereka melaksanakan sesuai dengan keputusan pemerintah di negeri masing-masing. Hal yang belum ditetapkan tetapi sangat relevan, dan jika terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan seperlunya.
ditetapkan di Makassar pada tanggal 30 Dzulqa'dah. Karena kita istiqmal belum terlihat, maka malam ini kita masih hitung 30 Dzulqa'dah, 30 Dzulqaidah 1444 Hijriah. 15 Juni 2023 Dewan Syariah Wahda Islamiyah bertanda tangan Muhammad Yusran Ansor dan Aswanto Muhammad Taqwi. Tembusan kepada para unsur pimpinan di Wahda Islamiyah. Kemudian sedikit kami tambahkan bahwa ada imbauan memperbanyak amal soleh. Kami tidak akan bacakan semuanya, dan insya Allah akan kita share di berbagai medsos yang ada. Cuma kami mau ingatkan beberapa hal. Yang pertama, berdasarkan keputusan ini, maka malam ini dan besok kita masih berada di bulan Dzulqa'dah, dan insya Allah tanpa menunggu pengumuman lagi, besok malam kita sudah masuk 1 Dzulhijjah. Karena itu diingatkan kepada kita semuanya untuk mulai bersiap-siap. Masih ada satu waktu, masih ada satu malam paling tidak, kita menyambut hari-hari yang mulia ini. Persiapkan fisik kita, persiapkan jiwa kita untuk bisa memanfaatkan hari-hari yang mulia ke depan, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah dengan sekian banyak amal-amal soleh. Bagi yang ingin berkurban, berarti masih ada kesempatan ya untuk, ya mungkin ada yang belum sempat potong kuku, ya rambut atau bulu dan seterusnya, silahkan ya, masih ada sebelum maghrib besok hari ya. Kemudian juga di antara sunnah yang perlu untuk kami ingatkan bahwa sejak awal Dzulhijjah, dan ini ada penjelasan di sini, sejak awal Dzulhijjah kita dianjurkan memperbanyak takbiran atau zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak usah kita menunggu takbir muqayyad yang nanti akan kita mulai pada hari Arafah. Sejak sekarang dianjurkan kepada kita dan sunnah para sahabat, mereka sejak 1 Dzulhijjah, sejak besok malam insyaallah dan hari-hari ke depan, kita memperbanyak zikir dalam makna takbiran di mana saja kita berada. Namun takbirnya takbir mutlak, ya, karena itu di mana saja kita berada, tidak harus di masjid, di jalan, di kelas kita, dan di tempat-tempat mana saja. Dan juga waktunya kapan saja, ya, tidak harus ba'da salat, tidak harus ba'da salat wajib. Adapun takbir muqayyad, ya, sebagaimana penjelasan ini dan penjelasan para ulama kita dan dinukil kesepakatan oleh Imam Nawawi bahwa untuk yang tidak haji, kita mulai takbir muqayyad ba'da salat subuh di hari Arafah 9 Dzulhijjah. Ya, hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, ya, kita akan mulai takbir muqayyad ba'da salat, ya, dan terus berlanjut sampai tanggal 13 Dzulhijjah, hari akhir dari hari tasyrik ba'da salat asar. Penjelasan rincinya insyaallah kita akan tuliskan atau kita akan sebarkan di imbauan yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Wahda Islamiyah. Dan hal-hal yang lain, ya, sekira kami anggap kita semuanya telah banyak mendengar dan mengkaji. Tinggal bagaimana kita mohon aun, taufik dan sadat dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa memanfaatkan hari-hari yang mulia ini dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini keputusan dan penjelasan dari Wahda Islamiyah atau Dewan Syariah Wahda Islamiyah terkait dengan awal dari 1 Dzulhijjah dan tentu saja sekaligus tanggal 10 Dzulhijjah dan tanggal 9 Dzulhijjah dan ibadah-ibadah yang terkait dengannya. Ya, kami rasa cukup, ya. Barakallahu fikum dan jazakumullahu khairan. Kita tutup. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.